Harus diakui, proses pemilu langsung dan serentak 2019 menguras energi dan pikiran. Pesta demokrasi kali ini tidak hanya memilih presiden saja, tapi juga memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan DPRD tingkat 2. Pemilu kali ini juga dianggap pemilu paling rumit, bahkan dinilai paling banyak menelan korban jiwa. Berlangsungnya pemilihan umum serentak ini tidak lepas dari peran petugas KPPS. Menjadi petugas KPPS bukan hanya sibuk di hari pencoblosan saja. Aktivitas petugas KPPS sudah mulai dilakukan beberapa hari sebelum hari pencoblosan 17 April. Faktor kelelahan disinyalir menjadi penyebab meninggalnya para pejuang demokrasi ini. Sebelum tanggal 17 itu, malam itu kita udah harus menyiapkan semua. Ya, dari persiapan tenda ya, sampai sekitar jam setengah 2, jam 2 untuk mempersiapkan. Setengah 6 kita udah harus hadir untuk mempersiapkan lagi, yang ngambil kotak suara gitu kan. Baru jam 7 hampir setengah 8 kita baru mulai. Tidak sampai pada pemungutan suara saja, petugas KPPS juga melakukan penghitungan suara pada masing-masing kertas suara hingga memakan waktu yang cukup lama. Kita ngikutin sesuai prosedur, jadi pertama kotak presiden, ya kan, capres dan cawapres, itu kita buka dulu satu persatu, kita angkat, kita teliti, karena baru juga, terus kondisi mungkin udah capek dari malam ya kan, tidurnya kurang ya. Banyaknya korban yang berjatuhan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2019 menjadi bahan evaluasi. Salah satu hal yang turut dievaluasi yaitu besaran upah untuk petugas KPPS. Honor atau gaji yang diterima petugas KPPS dinilai amat rendah. Honor yang diterima dinilai tidak sebanding dengan beban kerja menyelenggarakan 5 jenis pemilihan yang digelar secara serentak. Honor itu untuk ketua 550, anggota 500. Itu untuk ketua dan anggota yang 7 orang itu pun udah kena potongan. Jadi nggak full sih gitu. Jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia terus bertambah. Hingga 27 April, ada 272 petugas KPPS meninggal dunia. Sementara jumlah petugas pemilu yang jatuh sakit mencapai 1.878 orang. Berdasarkan data tersebut, total petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit mencapai 2.150 orang. Ini bukanlah aktivitas keseharian dari Ibu Sukaisih. Keadaan ini baru dilakukan selama 7 hari setelah suaminya, Rudi Mulya Prabowo, meninggal dunia. Demi mensukseskan pemilu kali ini, Rudi bersedia menjadi ketua KPPS. Sebelumnya, diketahui Rudi tidak memiliki riwayat penyakit sama sekali. Rudi terus mengawal kegiatan pemilu serentak ini mulai 3 hari persiapan hingga hari pencoblosan dan penghitungan suara. Enggak, dia sehat-sehat aja. Kalau sakit kan juga nggak boleh jadi ketua KPPS kan, semua harus dicek. Itu dia sehat. Habis pemilihan dia mulai terasa palanya kelayangan, ya mungkin kurang tidur saya pikir, karena kan sebelum pencoblosan malamnya tuh dia pulang jam setengah 2, terus dia bilang saya jam 5 bangunin lagi saya, jam 6 udah sampai di TPS, nyiapin peralatan semua, sampai kotak suara juga kan. Jam 5 tuh dia ngantar ke kecamatan, bawa kotak TPS itu. Nah di kecamatan sempat dia ketiduran, terus jam 5 subuh tuh udah ketiduran di kecamatan, pulang sini jam 10 pagi. 4 hari pasca pemilu, Rudi masih merasakan sakit yang sama. Tak ada firasat apapun dari anggota keluarga. Bahkan Rudi juga sempat menemui orang tuanya. Dia mandi ke rumah orang tuanya. Nah pulang dari rumah tua itu, dia bilang kok udah pulang Pak, kepala keliangan, minum obat dulu. Ya udah minum obat, selesai itu terus dia pamit tidur. Mana ada setengah jam kali, terus dia muntah, 2 kali muntah, udah langsung. Kerja keras yang dilakukan Rudi cukup menguras energi dan pikiran.
Sungguh tidak sesuai dengan honor atau gaji yang diberikan. Pekerjaan yang terlalu berat dan beresiko hanya diganjar dengan honor ratusan ribu rupiah. Ya kalau dibanding sama tenaganya yang udah dia keluarinnya jauh ya. Jauh, cuma dapat 550, potong pajak 30, dia bilang dia terima cuma 20, 520 itu yang diterima. Saya merasa kalau tahu gitu nggak usah jadi ketua deh, gitu capeknya gara-gara pemilu kok harus hilang nyawa. Lantas apakah honor yang diberikan kepada petugas KPPS sudah sesuai dengan pekerjaannya? KPU menganggap bahwa biaya honor penyelenggaraan pemilu ini merupakan persentase terbesar dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi yang bisa diberikan kepada para penyelenggara kami di bawah, yaitu 500.000 itu, gitu ya. Petugas KPPS mendapat uang 500.000. Dan seperti teman-teman tahu bahwa salah satu yang paling besar presentasinya untuk biaya pemilu adalah honor penyelenggara pemilu. Rudi meninggalkan seorang istri dan anak serta cucu. Rudi juga sempat mengikuti kepanitiaan di pemilu sebelumnya. Hanya saja, pemilu kali ini seakan menjadi kesedihan bagi keluarganya. Rencana pemberian kompensasi juga dilakukan oleh pemerintah kepada anggota KPPS yang sakit dan meninggal. Hingga kini pemerintah masih melakukan penghitungan terhadap besaran kompensasi yang akan diberikan. Paling besar yang meninggal itu, tapi tentu saja kita akan memetakan gitu ya, 36 juta, opname dan sebagainya, mungkin dari 3 juta sampai 30-an juta bagi yang sakit seperti itu. Berapapun nilai kompensasi yang diberikan tentu tidak akan sebanding dengan nyawa yang melayang. Meninggalnya 272 petugas KPPS tentu bukan jumlah yang sedikit. Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan dan mengevaluasi pemilu ke depan. Kok pemilu yang sebelumnya papa saya sehat-sehat aja gitu. Tapi kenapa pemilu tahun ini tuh sampai nyawa papa saya ikut hilang gitu. Kalau pemerintah mau ganti 36 juta pun kayaknya hati saya masih tetap nggak ikhlas gitu. Saya uang segitu nggak ada apa-apanya dibanding nyawa papa saya. Saya masih butuh papa saya. Saya kepingin dia ada di sini. Saya pengen peluk papa saya. Pemilu kali ini meninggalkan rasa pilu. Kita berharap perjuangan petugas KPPS yang meninggal dalam mengawal pemilu tidak sia-sia. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengawal sisa proses pemilu yang sedang berjalan. Hormati nyawa petugas KPPS yang meninggal dengan tidak melakukan kecurangan pemilu.